Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Karena kalau misalnya kita secara manusia itu susah gitu ya, susah. Gak bisa, gak mau gitu. Pasti kita punya batasan-batasan tertentu yang enak aja, enggak lah gitu ya. Kalau dia udah kayak gini, kalau gue sih enggak gitu kan, biasanya gitu ya bilangnya. Tapi yang saya mau kita sama-sama belajar adalah gimana cara mengampuni sesuai dengan kata Alkitab gitu ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk satu sama-sama kita naikkan pujian kita bersama-sama. Ayo kami solatan, berdengarku cepat di Allah, dari barat sampai ke timur. Shalom sisters, kasih tadi tuh aku bilang Shalom sisters, kasih woman ministry kerinduanku. Jadi woman ministry kita namanya kasih ya, kita namain kasih. Jadi kita sisters yang saling mengasihi di dalam Tuhan ya. Ya, apa kabar sister? Puji Tuhan. Ini sebenarnya saya deg-degan ya. Nah, sebelum kita Tuhan Yesus, untuk kesempatannya kami boleh duduk diam berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Suci kuduskanlah dia ya Bapa, berkati dia ya Bapa, pakai dia Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan Yesus, yang dikasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Kasih tahu dulu, temanya itu untuk sore ini adalah mengampuni, ya, karena itu yang Tuhan taruh di hati saya gitu ya, untuk boleh sharing sama sister di sini bagaimana supaya kita tuh bisa mengampuni. Iya, jadi sebenarnya sebelumnya bukan tema ini yang mau aku bawakan gitu ya, saya bawakan, tapi setiap saya berdoa yang terus Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana mengampuni. Walaupun saya pun sebagai manusia yang masih terus berproses buat mengampuni gitu ya sister. Jadi kalau
Mungkin sebelumnya boleh ini dulu ya. Perkenalkan diri dulu, nama saya Lendina Yohan. Mungkin sebagian udah ada yang tahu cerita saya sebelumnya gitu, cerita pengalaman sedikit dari hidup saya yang pernah ada di berita gitu ya. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu gitu, makanya kita harus kenalan dulu biar kenal ya. Nah, banyak gitu sampai saat ini banyak orang-orang yang nanya sama saya gitu, yang DM saya, gimana sih untuk bisa mengampuni gitu, bagaimana supaya kita tuh kok bisa sih gitu, gimana caranya, biasanya kayak gitu kan. Jadi buat saya sih mungkin saya boleh bilang ya namanya kita ngampunin orang, seseorang yang atau banyak orang gitu ya yang buat sesuatu yang gak enak ke kita, sesuatu yang bisa dibilang menyakitkan buat kita, pastinya susah gitu ya, susah dan gak mudah gitu pastinya. Dan biasanya orang-orang yang menyakiti kita itu bukan orang jauh, biasanya orang yang nyakitin kita itu orang yang dekat justru sama kita gitu. Jadi makin sulit lagi ya, kok padahal kan misalnya gitu ya, padahal kan dia saudara saya, padahal kan dia nih temenan sama saya bertahun-tahun gitu, tapi kok dia bisa-bisanya nyakitin saya, biasanya begitu. Dan akhirnya jadi susah gitu ngampuninnya. Tapi kalau diingat-ingat gitu ya, sebenarnya kan di saat kita nggak bisa mengampuni gitu, saat kita nggak mau mengampuni orang, yang susah tuh kita sendiri gitu, karena kita terus ada di dalam bayang-bayang orang itu, bayang-bayang di dalam sakitnya kita gitu, dan sampai akhirnya mungkin kita mau gitu ya, mau mengampuni tapi nggak tahu caranya. Makanya sore ini Tuhan taruh berdoa dan ada Alkitab, karena yang saya mau share adalah bagaimana cara mengampuni sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Karena kalau misalnya kita secara manusia itu susah gitu ya, susah, nggak bisa, nggak mau gitu. Pasti kita punya batasan-batasan tertentu yang enak aja, enggak lah gitu ya. Kalau dia udah kayak gini, kalau gue sih enggak gitu kan, biasanya gitu ya bilangnya. Tapi yang saya mau kita sama-sama belajar adalah gimana cara mengampuni sesuai dengan kata Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita nggak ngampunin orang itu kan kita gelisah, kita nggak ada damai sejahtera gitu, kita hilang sukacita, dan akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti yang tadi saya udah sampaikan ya, kayak Kak, ini banyak sekali ya sisters yang juga mungkin sebagian DM medsos saya tuh isinya, Kak, saya tuh mau ngampunin Kak, tapi saya nggak tahu gimana caranya gitu. Makanya bagaimana cara mengampuni? Yang pertama mungkin kalau boleh saya bilang, kita harus rendah hati dulu gitu ya. Kita harus tahu siapa kita. Kita tuh hanya manusia yang diciptain sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya hidup kita ini ya suka-sukanya Tuhan, suka-suka maunya Tuhan gitu, bukan lagi tentang kita. Tapi kita tuh sebagai manusia kadang yang buat kita nggak bisa ngampunin orang adalah kesombongan kita gitu. Kesombongan kita yang ngerasa kita nih nggak punya hidup kita, padahal hidup kita ini punyanya Tuhan gitu. Bahkan kalau di slide selanjutnya ya, ini kenapa saya taruhnya ada salibnya Tuhan Yesus, yang Tuhan saja dia rela mati bagi manusia yang dikasihinya. Ya masa sih kita, siapalah kita ini gitu, hanya manusia berdosa yang juga diampuni sama Tuhan, perintah Tuhan. Jadi di saat Tuhan ciptain kita, saya percaya nggak ada yang kebetulan, bukan karena Tuhan iseng gitu ya. Pas saya percaya saya bisa ada di sini berdiri di depan sister semua, itu pasti karena ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya juga bahwa kalau sister semua ada, kita semua ada dimanapun kehidupan kita saat ini, itu pasti juga karena rencana Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mengampuni, yang pertama di kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sister boleh nggak kita sekali lagi? Kayaknya lemes-lemes banget nih sister ya. Ya Matius 6 ayat 14, apa bunyinya sister? Ya, mau diampuni gak sih kita? Mau kan? Kalau kita mau diampuni, kita juga harus mau punya hati untuk mengampuni orang, siapapun itu. Sebenarnya kalau kita anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus gitu ya, mengampuni itu bukan hal yang besar gitu, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bilang, aduh susah ya gitu. Kita tinggal sadar diri aja,
kalau kita mau diampunin, ya kita harus mau mengampuni orang yang punya salah juga sama kita gitu. Nah, memang nggak gampang pastinya, nggak gampang karena ya itu tadi biasanya orang yang dekat sama kita, orang yang sebenarnya udah kita percaya banget gitu, orang yang semuanya sebenarnya tahu A sampai Z-nya kita, tapi kok malah dipergunakan buat ibaratnya menyakiti kita gitu. Tapi saya percaya bahwa setiap kesakitan yang Tuhan izinkan itu selalu ada rencana Tuhan, itu kita dilatih sama Tuhan untuk bisa rendah hati gitu, bisa datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni dia misalnya seperti itu, sebagaimana Tuhan mengampuni saya. Jadi yang pertama itu tadi bagaimana cara mengampuni adalah ya kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang diampuni. Kita harus sadar bahwa itu perintahnya Tuhan Yesus, dan kita juga harus sadar bahwa ya kita aja yang gak layak menerima pengampunan dari Tuhan, tapi Tuhan layakkan kita. Jadi bukalah hati setiap kita yang mungkin masih memiliki sakit hati sama orang untuk boleh mengampuni. Ini saya mau masuk ke yang kedua ya. Kita kan hidup ini sebenarnya hanya ngikutin aja Tuhan maunya apa, Tuhan perintahinnya apa gitu. Nah, di kedua ini jawaban saya adalah sadari bahwa mengampuni itu proses kehidupan. Saya mau kita sama-sama baca di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Tapi dia tuh gini sama gue gitu, ya, atau enggak biarin aja dia. Emang dia kira gue nggak bisa. Gue nih independent woman, gue nggak bisa diginiin biasanya gitu ya. Nah, balik lagi yang kayak tadi saya bilang, kita harus sadar bahwa siapa sih kita gitu. Ya itu tadi, kita tuh juga menerima pengampunan Tuhan secara gratis. Kita tuh juga suka nggak sadar kalau kita nyakitin orang, apalagi misalnya saya nih seorang perempuan, seorang ibu. Kadang ada kata-kata saya mungkin nyakitin anak saya gitu, tapi saya nggak sadar gitu. Atau misalnya ada siapapun lah gitu ya, kan itu sudah berdamai dengan hidupnya. Mungkin orang itu bahkan sudah lupa pernah nyakitin kita. Mungkin bahkan orang itu udah gak ingat sama kita, karena pasti biasanya kalau udah ada saling menyakiti itu udah mulai ada jarak gitu kan. Ya, dan kita boleh bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Ataupun Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, ada sedikit pengumuman yang akan kami sampaikan dari tempat ini. Oke, wanita-wanita Tuhan boleh lihat, sisters boleh lihat di layar yang ada di belakang. Kerinduanku Ministry mengajak sisters semua untuk bisa bergabung. Jangan lupa tetap datang di Women Ministry-nya ya. Oke, itu aja. Dan selanjutnya pengumuman berikutnya bagi jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di live streaming, bagi yang ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Dan Tuhan Yesus yang kasih hikmat, kasih kekuatan untuk kaum istri yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menggendong, menolong setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk mereka semua yang hadir, Ibu Lady Nayon yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan firman-Mu untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang punya hati yang mengampuni. Kami mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap kami. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang pahit, yang kecewa, mereka yang patah hatinya. Tuhan Yesus kasih kekuatan untuk mereka bisa mengampuni. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa secara khusus untuk Kerinduanku Ministry, Tuhan semakin pakai luar biasa di akhir zaman ini, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doa Tuhan semakin perluas
bahkan setiap ibadahnya diberkati Tuhan. Secara khusus kami doa untuk lead pastor kami, pendeta kalimat berkat diaminkan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik bukan doben, dijadikan engkau kepala dan tidak menjadi ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, apapun yang tanganmu kerjakan dalam kekudusan, pasti Tuhan Yesus buat berhasil.